Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Sebelum kita lanjut, ini ada sedikit yang ana akan bagikan. Ini 100. Nih Jesar Abdullah. Oh, itu tadi orang tersebut. Nih 65. Nih, ya. Nih berapa nih? Nih Abdul Akhfash 75. Abu Yusuf 85. Nih Hanif nih ya. Hanif nih 90. Nih Rizky 100. Oh, ya. Akhirnya mengalahkan Banat. Udah ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan lagi, masih syighah am ya kita ya. Syighul umum. Kemarin kita sudah sampai yang ke-7. Yang ke-7. Apa yang ke-7 kemarin? Ya, al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Dia dima'rifatkan dengan al-istighraqiyah. Kemarin kita jelaskan bahwasanya al di dalam ilmu nahwu terbagi berapa? Terbagi menjadi 2. Pertama al-ahdiyah sama al-jinsiyah. Istighraqiyah ini dia masuknya al apa? Al-jinsiyah. Al-jinsiyah yang dia menunjukkan makna am, tufidul am, dia adalah al-jinsiyah istighraqil jins. Ya. Yang istighraqil jinsi. Adapun li bayanil haqiqah atau istighraqul afrad, dia tidak menunjukkan makna umum. Contohnya bagaimana istighraqul jinsi? Misalkan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata al-insanu di sini alnya istighraqil jinsiyah, ya. Al-istighraqiyah al-jinsiyah. Yang dia di dalam ilmu nahwu kita katakan an yahulla mahallahu au mahallaha kullun, yang bisa posisinya itu diganti atau diwakili dengan kata kul. Jadi kita takdirkan wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Seluruh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Adapun li bayanil haqiqah, dia tidak memberikan makna kul atau al-am. Ya. Contohnya bagaimana li bayanil haqiqah? Misalkan apa? Ar-rijal afdal minan nisa. Mana lelaki itu lebih afdal daripada perempuan. Dari ar-rijal, alnya itu apakah dia memberikan faedah am atau tidak? Tidak. Dikarenakan nyatanya apa? Di sana ada wanita yang dia terkadang lebih afdal daripada lelaki. Makanya dari al ini dia namanya li bayanil haqiqah, untuk menjelaskan hakikatnya. Maksudnya apa? Hakikat seorang lelaki itu lebih afdal daripada hakikat seorang perempuan. Adapun yang istighraqul afrad sangat jelas. Ya, dikarenakan di situ walaupun bisa dia an yahulla mahallaha kullun, tapi dia itu
ala sabili apa? Namanya ala sabilil majaz. Dia hanya sekedar majaz saja. Contohnya misalkan apa? Antar rajulu ilman. Dari ar-rajul di sini itu al-istighraqil afrad. Maksudnya apa? Kamu adalah seorang lelaki. Artinya apa? Apakah ketika kita mengatakan antar rajulu kamu adalah seorang lelaki, kamu adalah seluruh seorang lelaki? Enggak. Maksudnya adalah kamu adalah seorang lelaki yang memiliki ilmu. Yang mana ilmunya apa? Ilmunya ini maksudnya ilman di sini tamyiz, dia itu pada diri kamu ada seluruh ilmu yang ada pada diri seorang lelaki. Paham? Jadi maksudnya di sini adalah maknanya seluruh ilmu yang ada pada seorang lelaki di dunia ini itu ada pada kamu. Paham? Jadi kuliahnya itu majaziyah, idhofiyah, bukan hakikiyah. Tetap seorang lelaki yang kita puji, tapi maksudnya apa? Karena dia saking alimnya, sangat alimnya, sampai-sampai kita katakan kamu tuh memiliki ilmu yang sangat banyak, gitu. Ilmu seorang lelaki seluruhnya ada pada kamu, maksudnya gitu. Libayanil apa namanya? Istighraqul afrad. Paham ya? Baik. Adapun ahdiyah kita bahas. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-mu'arrafu bil al-istighraqiyah. Yang ketujuh adalah yang dia dita'rif, dijadikan ma'rifah dengan al-istighraqiyah, mufradan kana atau majmu'an. Baik dia yang mufrad atau dia yang jama'. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ketika antum menerjemahkan, ketika antum mengajari ke orang nanti, maka antum terjemahkan seluruh manusia gitu, diciptakan dalam keadaan lemah. Maka apa yang disombongkan gitu. Jadi kalau antum ceramah misalkan antum khutbah Jumat, antum bakar tuh masjidnya. Maksudnya dengan ceramah antum gitu. Dengan apa namanya? Intonasi antum, bukan antum bawa kompor bakar kan. Biar mereka pada melek. Anak khutbah kemarin kayak gitu aja, ada yang tidur di Abu Bakar. Khutbah udah kencang banget, ada yang tidur masih. Ya Allah. Bisa ya? Ruli, tidur nggak tuh? Oh ya. Mana khutbah Idul Fitri itu lebih cepat lagi, lebih kencang lagi. Masih ada yang tidur. Mungkin dia takbiran malamnya. Kita harus nonton. Ya Allah. Wa idza balaghal atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Syahidnya adalah apa? Atfal. Contohnya kamu kata udah kemarin contohkan ya, samanul kalbi dan semisalnya. Lanjut. Amal mu'arrafu bi al-ahdiyah. Nah, adapun yang dia dima'rifatkan dengan al-ahdiyah, fa innahu bihasabil ma'hud. Sesungguhnya alnya ini apa? Sesuai ma'hudnya. Sesuai yang dimasuki oleh al-ahdiyahnya. Nah, di sini al-ahdiyah di sini dia nanti masuknya apa? Nanti kita bahas ini ya. Fa in kana aman fal mu'arrafu amun. Kalau umpamanya ma'hudnya ya memang udah sesuatu apa namanya yang ada di alnya itu yang dimasuki oleh alnya dia adalah maksudnya umum, maka yang ditakrif dengan al juga am nanti. Wa in kana khassan fal mu'arrafu khassun. Kalau umpamanya dia khas, maka yang dima'rifatkan dengan al-ahdiyahnya juga maknanya khas, bukan am. Misalul am, contohnya yang am. Qauluhu ta'ala, ya firman Allah Ta'ala. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Lihat antum lafaz malaikat.
Dikatakan oleh para ulama, oleh para pensyarah daripada kitab Ushul min Ilmi Ushul ini, dia adalah lafdzun amun. Kenapa dia lafadz am? Li'annahu dakhalat alaihi al-ahdiyah dzihniyah. Karena masuk kepada lafadz malaikat ini adalah al-ahdiyah dzihniyah. Ini al-dzihniyah. Maksudnya apa? Ketika Allah Azza wa Jalla, Rabb kita bicara ke malaikat, siapa malaikatnya? Hah? Seluruhnya. Allah bicara kepada seluruh malaikat. Kita tahu bahwasanya ini adalah seluruh malaikat karena ini alnya ahadi dzihni. Pikiran kita langsung mengarah kepada seluruh malaikat. Faida sebentar ya. Memakai pedek, memakai foto insyaallah. Sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, antum lihat. Maka kata malaikat yang sekarang nih, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka para malaikat itu seluruhnya apa? Sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ini alnya apa yang kedua? Al-ahdi zikri. Karena sebelumnya telah disebutkan lafaz malaikat dengan bentuk umum. Ya, dengan bentuk apa? Lafaz yang umum. Yaitu kemasukan al-zihniyah. Maksudnya malaikat, ya seluruh malaikat. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla, wa idza sawaitu, ketika saya sempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian saya tiupkan di dalamnya ruh dari saya. Siapa maksudnya? Nabi Adam. Faqa'u lahu sajidan, maka mereka seluruhnya sujud. Ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Seluruh malaikat sujud. Malaikat yang mana? Yang disebutkan sebelumnya. Berarti di sini al-ahdi dzikri memberikan faedah umum. Kenapa kalau al-ahdi dzikri memberikan faedah umum? Karena ma'hud sebelumnya, ya, sebelumnya yang dimaksud itu, itu juga umum. Contoh misalkan yang lainnya, wa inna ma'al usri yusra, ya, fa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Paham? Kesulitan. Ini al-ahdi zihni. Kesulitan, ya, yang kita hadapi. Wa inna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu juga yang tadi sebelumnya yusra, ada kemudahan. Kesulitan yang disebutkan satu. Paham? Kesulitan yang sebelumnya adalah kesulitan yang setelahnya. Walaupun lafadznya dua, tapi dia maksudnya kesulitan yang dimaksud itu. Paham? Yang telah disebutkan tadi di sebelumnya. Tapi kalau yusra nakirah, menunjukkan apa? Kemudahan itu lebih banyak daripada kesulitan. Artinya apa, ikhwan? Di sini contoh yang lainnya, ketika ma'hudnya am, maka al-ahdi dzikrinya jadi apa? Am. Naam. Kemudian sekarang, apakah al-ahdi dzihni itu memberikan faedah umum? Atau al-ahdi dzikri aja yang memberikan faedah umum? Hanya al-ahdi dzikri. Al-ahdi dzihni dia juga bisa memberikan faedah. Ya, sebenarnya dua-duanya bisa ya. Tapi dzihni ini apa? Tergantung daripada, ya, yang dimaksud daripada konteks itu. Bisa dipahami? Contoh misalkan al-ahdi dzihni, idhuma fil ghar, ketika keduanya di goa. Apakah ini goanya umum? Enggak. Maksudnya goa di sini apa? Goa yang dimaksud goa? Hah? Sur. Ya. Goa sur.
Jadi ketika idhuma fil ghar, ketika Nabi dan Abu Bakar di gua. Nah, zihin kita udah berbicara, maksudnya gua Thur. Nah, tapi kalau al-ahdi dzikri, dia memberikan faedah umum atau khusus sesuai yang sebelumnya. Paham? Sesuai kata yang sebelumnya disebutkan. Kalau kata yang sebelumnya disebutkan maknanya am, maka al-ahdi dzikrinya jadi apa? Am. Kalau yang sebelumnya disebutkan khos, maka al-ahdi dzikri jadinya khos. Yang am udah kita lewatin tadi. Ya. Jadi syahidnya apa? Al-malaikat yang kedua berarti. Contoh yang khos, wa mithalul khos qauluhu ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula. Kemudian Fir'aun maksiat kepada rasul itu yang diutus kepadanya. Siapa? Musa. Paham? Rasul di sini khusus kepada Nabi Musa. Naam. Namanya al-ahdi dzikri. Fa akhadnahu akhdan wabila. Jadi kesimpulannya al-ahdiyah ini kan ada 3. Kalau al-ahdiyah hududi itu wallahu alam, ana belum temui dia memiliki mana am. Kalau al-ahdi dzihni itu sesuai yang ada di zihin kita. Dan itu nanti bagaimana prakteknya biasanya ya setiap orang yang kita ajak bicara. Kalau hadis ini apa? Keluarnya al-hadis ini ketika dia itu apa? Umpamanya di antara contohnya ana yang bicara dengan ana yang ajak bicara itu udah saling tahu. Itu al-hadis ini namanya. Contoh misalkan, Ki, besok kita ke masjid yuk Ki, Masjid Abu Bakar. Atau Ki, nanti sore kita ke Masjid Abu Bakar yuk. Pagi anak ngomong. Sore anak bilang, ayo kita ke masjid. Masjid mana? Abu Bakar. Ahdi dzihni. Nah, dzihni ini tergantung bagaimananya nanti. Apakah dia am atau khos dengan sendirinya. Adapun dzikri, dia bisa am atau khos tergantung penyebutan sebelumnya. Karena kalau al-ahdi dzikri apa? Dia harus ada penyebutan sebelumnya. Harus ada yang disebutkan apa? Lafaz sebelumnya. Yang dia alnya kembali kepada penyebutan na'am kata sebelumnya. Kalau kata yang sebelumnya disebutkan am, maka ahdi dzikri setelahnya am. Kalau sebelumnya disebutkan khas, ahdi dzikri maksudnya khas. Seperti ini. Kami utus kepada Fir'aun seorang rasul, rasulah. Maksudnya siapa yang diutus? Musa. Fa'asa Fir'aunur rasul, maka Fir'aun itu maksiat kepada rasul itu yang Allah utus kepadanya. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Contohnya lagi misalkan ishtaraitu kitaban thumma bi'tul kitab. Saya membeli satu kitab. Ya. Kemudian saya jual kitabnya. Paham? Nah, itu. Tayyib. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Yang ada di zikir. Ya. Jadi, sebelum itu memang harus ada ini ya, ada sendiri. Enggak harus sebelumnya, enggak harus di sini. Apa aja. Yang penting disebutkan ahdiyah zikri, al-ahdiyah az-zikriyah setelahnya. Naam, itu harus ada kata al. Ya. Yang mana alnya nanti apa? Kembali kepada lafaz yang sebelumnya disebutkan. Paham ya? Intinya, apakah yang sebelumnya ada al-ahdiyah dzihni atau tidak, itu tidak harus, ya, bebas aja. Seperti rasul ini, fa'asa fir'aun rasula, wa arsalna kama arsalna ila fir'auna rasula. Dia nakirah.
Tapi secara nggak langsung apa? Zihin kita mengarah ke ya Rasul yang diutus Firaun siapa? Nabi Musa. Sudah dipahami? Wa amal mu'arraf bi allati li bayanil jinsi fala ya'ummul afrad. Adapun yang dima'rifatkan dengan al yang dia untuk menjelaskan jenisnya. Nah, ini maksudnya li bayanil haqiqah ya. Li bayanil haqiqah, li bayanil mahiyah. Fala ya'ummul afrad, maka dia tidak memberikan faedah umum setiap individu yang ada. Enggak. Fa idza qulta, ketika kamu katakan ar-rajulu khairul minal mar'ah, seorang itu lelaki lebih baik daripada perempuan, awir rijalu khairul minan nisa, falaisal murad, maka maksudnya bukan anna kulla fardin minar rijal khairun min kulli fardin min nisa. Maksudnya bukan bahwasanya setiap individu dari lelaki itu lebih baik daripada individu para wanita, bukan. Wa innamal murad, ya sesungguhnya yang diinginkan itu hanya apa? Anna hadzal jinsa khairun min hadzal jinsi, bahwasanya jenis lelaki lebih baik daripada jenis perempuan, atau hakikat lelaki lebih baik daripada hakikat perempuan. Wa in kana qad yujadu min afradin nisa man huwa khairun min ba'di rijal, walaupun apa? Terkadang didapatkan dari setiap individu yang ada pada wanita, nah, itu lebih baik daripada sebagian lelaki. Bisa dipahami? Baik. Paham? Kesimpulannya al-khulasa ila thalathati anwa'in. Kesimpulannya al-khulasa anna ila thalathati aqsamin. Al itu terbagi menjadi 3 jenis, anwa'in. Pertama, al-awwal ma yadullu 'alal umum, yang dia bisa memberikan faedah umum. Apa itu? Al-istighraqiyah, istighraq al-jinsiyah. Kemudian kedua, ma yadullu 'alal umum fi halin duna halin, yang dia memberikan faedah umum fi halin duna hal, pada suatu keadaan tanpa keadaan yang lainnya, seperti al-ahdiyah. Yang ketiga, ma la yadullu 'alal umum, dia yang tidak bisa memberikan faedah umum, seperti al-jinsiyah. Ini ya, al-jinsiyah maksudnya apa? Libayanil haqiqah atau bayanil jinsiyah. Kemudian ditambahkan lagi ya, istighraqul afrad, dia tidak memberikan faedah umum. Umumnya itu hanya majaziyah. Dipahami? Baik. Biasanya kita pakai lampu nggak? Matiin lah. Ya, panas. AC-nya nggak dihidupin nih? Dingin ya? Lampunya matiin, lampunya. Gimana matiin lampunya? Mati gitu. Jangan ngomel dong. Gelap ya? Yang pertama yufidul umum, memberikan faedah umum. Kedua, ini enggak nyala lagi nih. Iya. Yang kedua, yang kedua, ma yufidul umum fi halin duna hal, dalam satu keadaan tanpa keadaan yang lainnya. Seperti al-ahdiyah, kadang memberikan umum, kadang memberikan khas. Yang terakhir, ma la yufidul umum. Taib. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu taala, sekarang al-amalu bil am. Apa hukumnya kita mengamalkan nas yang dia masih umum? Setelah kita paham syiagul umum itu
ada berapa kemarin? 7 ya. Sebutkan ya. Kita sebutkan dulu apa pertama teman-teman? Binafsihi ya, seperti kul, jami', kafa. Kedua apa? Asma'u syart kan? Yang kedua asma'u syart. Keluar darinya huruf syart. Ketiga asma'ul istifham. Keempat isim mausul. Kelima nakira fi siyaqin nafi awin nahwi awin syarti awil istifham al-inkari. Keenam al-mu'arraf bil mudhaf. Al-mu'arraf bil mudhaf. Tapi apa? Al-mu'arraf bil mudhaf tapi apa? Mudhaf ilaihnya harus ma'rifah. Enggak boleh mudhaf ilaihnya nakirah. Enggak boleh mudhaf ilaihnya apa? Nakirah. Jadinya nanti bukan mu'arraf. Kemudian berikutnya al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita lanjutkan al-amalu bil am. Apa hukum mengamalkan nas yang umum? Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi yajibul amalu bi umumil lafdzil 'am hatta yathbuta takhsisuhu. Wajib bagi seorang mengamalkan lafaz yang umum ya, dengan umumnya lafaz yang umum maksudnya ya, lafaz al-'am wajib diamalkan kapan sampai kapan? Hatta yathbuta takhsisuhu. Sampai telah tetap pengkhususannya. Dingin. Ini di sini. Serius tuh? Enggak ada, belum ada. Ya, sampai tetap mengadakan adanya mukhasis. Serius. Daripada itu terus. Biarin aja. Li'anna al-'amala bi nususil kitabi wa sunnah wajibun 'ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaquma dalilun 'ala khilafi dzalik. Dikarenakan apa alasannya? Dikarenakan kita mengamalkan nas yang berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Wajibnya bagaimana? Wajibnya ala ma taqtadihi dalalatuha, sesuai bagaimana konsekuensi petunjuknya, penunjukan ya, gimana? Ya, yang ditunjukkan, ya. Ya wajib sesuai bagaimana konsekuensi yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Jadi kalau Al-Quran Sunnah menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya ini maknanya am, seperti nakirah fi siyaqi syart, maka wajib kita amalkan karena konsekuensinya am. Paham ya? Hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik, sampai adanya dalil yang dia itu menunjukkan kepada kita menyelisihi kaidah asal. Berarti kaidah asalnya apa? Al-amal bil am wajib. Beramal dengan am wajib hatta yathbuta takhsisuhu, sampai tetap adanya pengecualian, baru kita amalkan yang taksis. Nanti kita akan bahas. Habis kata am, habis bab am ini kita akan bahas bab khos namanya, supaya kita paham kan. Nah, kemudian juga faedah tambahan, wa yadullu alaihi ijma'us sahabah, dan juga yang menunjukkan atas wajibnya beramal dengan lafaz yang am itu adalah ijma'nya para sahabat. Ijma' udah nggak bisa diselisihkan lagi. Kalau ijma'nya sahih, maka udah tidak bisa diselisihkan lagi. Faqad ajru nusus al-kitab wa sunnah ala umumiha, karena
Sesungguhnya mereka para sahabat telah menjalankan, ya, beramal nas Al-Quran dan Sunnah itu di atas umumnya mereka, di atas umumnya nas Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Wa kanu yatlubuna dalilal khusus la dalilal umum. Dan dahulu kebiasaan para sahabat itu meminta dalil yang khusus, bukan dalil yang umum. Kenapa? Li'annal umum huwal asl fil alfaz wal li'annal umum huwal asl fil alfadil ammah. Dikarenakan konteks yang umum itu adalah hukum asal dari lafaz-lafaz yang umum. Ketika ada lafaz umum, ya, al-lafzul am, maka maknanya apa? Umum. Dan wajib kita amalkan keumuman tersebut. Sampai kapan? Sampai datangnya mukhasis, pengkhususan yang mengkhususkan daripada lafaz yang umum ini. Paham ya? Contoh misalkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan rugi. Kita tetapkan seluruh manusia dalam keadaan rugi. Nah, adalah tiba-tiba mukhasis datang, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka istisna ini namanya mukhasis, yang mengkhususkan. Paham ya? Ntar kita akan bahas insyaallah. Lihat ke kitab, thumma qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi wa idza warada al-'am 'ala sababin khasin wajaba al-'amalu bi umumihi. Nah, ini perhatikan juga nih ikhwan ya. Kalau datang lafaz yang am di atas sebab yang khusus. Artinya ini lafaz am, Al-Qur'an turun dalam lafaz am tapi sebab turunnya khusus. Asbabun nuzul namanya. Dan asbabun nuzul Quran itu turun dengan asbabun nuzul itu apa? Sedikit. Ya, dibandingkan Quran yang turun tidak dengan asbab an-nuzul sebagaimana yang antum pelajari dalam usul tafsir. Ada enggak? Ada kan? Iya. Kenapa kita wajib beramal dengan yang umum? Li'annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini udah jelas di usul tafsir antum belajar. Karena ibrah, pelajaran yang dapat kita ambil itu dari nas itu bi umumil lafz, dengan keumuman lafadznya itu sendiri. La bi khususis sabab, bukan dengan khusus sebab turunnya Al-Qur'an itu sendiri. Atau bukan khusus dengan datangnya hadis dari Nabi SAW. Illa, kecuali an yadulla dalilun ala takhsisil am, kecuali adanya dalil yang menunjukkan atas pengkhususannya lafaz yang umum itu. Bima yushbihu halal sabab alladhi warada min ajli. Ya, kecuali adanya dalil yang menunjukkan atas mengkhususkan lafaz am itu dengan perkara yang serupa, ya, dengan perkara yang serupa hal sabab, dengan hal sebab yang datang Al-Qur'an tersebut, ya. Ana ulang lagi terjemahnya biar enak. Jadi apa? Ketika ada lafaz yang am, maka wajib kita amalkan walaupun sebabnya apa? Khusus. Kecuali apa? Ada dalil yang menunjukkan khususnya lafaz yang am tersebut. Bima yushbihu halas sabab alladhi warada min ajrihi. Ya, dari mana pengkhususan itu? Dengan perkara yang serupa. Ya, pengkhususannya biasa apa? Dengan perkara yang serupa pada keadaan sebab yang dengannya Al-Qur'an turun. Fayakhtasu bima yushbihuha, maka nanti yang am ini dia dikhususkan dengan perkara yang serupa pada keadaan itu. Nanti kita akan contohkan. Lafadznya umum, paham ya? Lafadznya ini umum nih, tapi dia apa? Turun dengan sebab khusus. Nah, nanti terkadang turun dengan sebab khusus ini, dia itu memang ingin mengkhususkan lafaz yang umum itu
untuk ingin dikhususkan dengan sebab ini aja. Kalau tanpa sebab ini, maka dia tidak masuk. Paham nggak? Paham nggak? Jadi memang sebabnya daripada munculnya nas ini adalah keadaan A. Walaupun lafadznya apa? Umum. Yang ternyata yang dimaksud oleh syariat, yang dimaksud oleh Al-Quran Sunnah, memang walaupun lafadznya umum, dia ingin mengkhususkan. Lafadz yang umum ini dengan apa dikhususkannya? Dengan sebab yang ada. Ya, dengan sebab keadaan yang dengannya itu Al-Quran turun atau hadis itu muncul. Ntar kita akan contohkan. Paham nggak? Paham nggak? Belum ya? Bingung teman. Nah, kita contohkan dulu. Misalu ma la dalila ala takhsisihi. Contoh, tidak ada dalil yang mengkhususkan lafadz yang umum walaupun sebabnya khusus. Pertama apa? Contohnya ayatul dzihar. Ayat dzihar, apa dzihar? Ya, suami yang berkata kepada istrinya, anta alayya kadhahri ummi. Kamu tuh ya atasku seperti punggung umiku. Maksudnya ini zihar ya, nanti kita akan bahas tuh. Itu udah bahas belum? Belum ya? Baik. Ini nanti babnya. Ini cuma sekedar contoh. Fa inna sababa nuzuliha dhiharu Aus bin Shamit. Sungguhnya sebab turunnya ayat zihar itu adalah apa? Sebab adanya kasus Aus bin Shamit dengan siapa? Istrinya, ya. Dengan istrinya Khawlah binti Tha'labah. Yang mana di dalam surat apa ya? Al-Mujadilah dikisahkan. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar ya ucapan perempuan yang dia mendebatmu. Ya, wa tashtaki ila Allah, dan dia apa? Mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ketika itu apa? Khawlah itu ngadu ke Nabi SAW, mendebat Nabi SAW tentang suaminya. Siapa? Aus bin As-Shamit. Padahal pada saat itu ada Aisyah di kanan, di rumahnya. Dan Aisyah tidak mendengar, padahal sangat dekat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla pendengaran itu maha mendengar. Ya, yang jauh aja dengar. Aisyah yang dekat tidak dengar. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah maha mendengar percakapan kalian berdua. Terus dilanjutkan lagi. Ya, itu namanya nanti di situ ayat dzihar. Itu sebab turunnya apa? Adanya itu kasus ya dziharnya Aus bin Shamit kepada Khawlah binti Tha'labah. Berarti sebabnya khusus enggak? Khusus. Wal hukmu amun. Tapi hukumnya apa? Umum. Fihi, baik dia berlaku pada Aus bin Shamit dan Khawlah binti Tha'labah, wa fi ghairihi, atau pada yang lainnya. Paham ya? Makanya dikatakan dalam surat itu apa? Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang mendhihar dari kalian, apa namanya? Orang-orang yang mendhihar istri-istri kalian, ma hunna ummahatihim. Sesungguhnya mereka, istri kalian itu bukan ibu-ibu mereka. Ya, bukan ibu-ibu orang yang mendhihar. Artinya apa? Kan kalau dhihar itu anta alayya ka dhahri ummi. Kamu tuh seperti punggung ibuku. Ini enggak boleh kayak gini ya. Ini tidak boleh. Ini menyelesaikan hubungan secara halus. Itu masalahnya kenapa dirubutkan istri sebagai Hah? sebabnya dia Ya adanya ini karena adanya marahan, karena adanya pertikaian antara berdua.
Nah, ini enggak boleh kayak gitu. Taib, ini ayat zihar ini am. Ya, ayatnya am, sigohnya am. Tapi apa sebabnya? Khas. Tapi hukumnya am pada dia dan pada yang lainnya. Kenapa hukumnya am? Karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Tidak ada dalil sedikit pun, satu pun yang menunjukkan bahwasanya ini adalah khusus dari Awas bin Samit dan Khawla binti Tha'labah. Demikian pula di dalam surat Al-Fatihah yang antum hafal. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, apa namanya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya jalan yang lurus, bukan jalan orang yang kamu murkai, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Yang dimurkai siapa? Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Dia punya ilmu tapi enggak mengamalkan ilmunya. Dhalin Nasara. Kenapa? Dia beramal tapi enggak punya ilmu. Apakah ayat ini khusus mereka berdua atau bagaimana? Semua. Walaupun ya sebabnya lihat gitu kan, tapi ini konteksnya lafadznya umum, makanya berlaku hukumnya untuk seluruhnya. Selagi enggak ada dalil yang mengkhususkannya. Banyak sekali nih ya, banyak. Al-ibra bi umumi lafdzi la bi khususi sabab. Ibra itu apa namanya, pelajaran yang dapat kita ambil dari nas itu lihat bagaimana umumnya lafadznya, bukan dari khususnya sebab tersebut, kecuali ada dalilnya. Nah, lanjut. Bentar ya. Mithalum madallad dalilu ala takhsisihi. Contoh yang dia itu memiliki dalil, ya lafaz yang umum tapi apa? Sebabnya khusus dan memiliki dalil untuk mengkhususkan atas sebab itu. Qaulus sallallahu, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyam fis safar. Ya, di fotonya cuma ada ini lagi terpotong. Bukan termasuk dari kebaikan. Asyam fi safar, seorang berpuasa dalam keadaan apa? Safar. Mana lafaz umumnya? Asyam dan safar. Safar umum, apapun safarnya, kemanapun dia safar. Ya. Dan juga yang tapi syahid dari sini adalah ada siamnya. Kenapa siam umum? Karena ada al apa? Istigraqiyah. Hah? Kullu siyam. Ya, masuk di dalamnya. Ini catatan anaknya udah kelihatan ini. Baliknya tuh, lihat putus. Enggak apa-apa. Ya. Baik puasanya yang dia memiliki keringanan ketika safar, atau puasanya yang memiliki apa? Masyaqqah, keberatan. Umum. Mau dia ketika safar puasanya dia ringan atau puasanya apa? Berat. Maka kapan orang dia safar, kemanapun dia safar, kapanpun dia safar, dia puasanya dia bukan termasuk perkara yang baik. Paham? Karena puasanya. Paham ya? Tapi kan saya kan puasa kan ya dekat aja, walaupun safar saya kan dari Kaltim ke ini apa namanya Banjar gitu kan, Tanah Gerokot ke Banjar gitu kan. Naik helikopter paling 1 jam gitu kan. Enggak capek lah insyaallah. Bagaimana tuh Zat? Apakah masih termasuk hadis ini? Walaupun saya enggak keberatan dengan puasa saya. Zahirnya termasuk. Nah, kita lanjutkan dulu baru nanti kita jelaskan. Fa inna sababahu, sesungguhnya sebab daripada datangnya hadis ini adalah
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu pernah safar, dalam keadaan safar. Paham Hanif? Nip. Fara'a zihaman, melihat ada zihaman, ismana ziham, rame, ya, ngumpul, orang-orang pada ngumpul, ngapain itu? Wa rajulan qad dhullila alaihi, dan di situ ada seorang lelaki yang dia lagi apa? Lagi menaungi dirinya gitu. Lagi apa gitu kan? Ngumpul. Ada seorang yang dia itu apa? Kepanasan. Kan zaman dulu gimana tuh negeri Arab? Arab Saudi kalau panas banget, dingin banget. Iya. Seperti Yaman, panas banget, dingin banget. 40 derajat misalkan. 41, 42. Makanya dia berat. Ya, dia ngaup lah, ya. Tahu antum ngaup? Enggak tahu bahasa sini, enggak tahu ya, ngaup ya. Ngaup itu neduh gitu ya, unik apa? Ya itulah. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma hadza? Ish hadza? Apa ini?" Gitu. Kenapa mereka gitu? Qalu shaim, ini orang puasa pada ini. Itu dia puasa, makanya kayak gitu, keberatan dia, lagi kepanasan. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Laisa minal birri shiyam fi safar." Bukan termasuk perkara yang baik seorang itu ketika safar puasa. Fa hadzal umum khasun biman yushbihu hala hadzal rajul. Nah, ini syahidnya. Lafaz yang umum ini yaitu as-shiyam, dia itu khasun. Sebenarnya dalilnya ini menunjukkan makna yang khusus. Khusus siapa? Khusus man yushbihu ala hadzal rajul. Khusus orang yang serupa dengan keadaan lelaki itu. Lelaki yang dia dhullila alaihi, yang dia lagi apa? Meneduhi dirinya. Dia lagi tutupi dirinya supaya enggak kepanasan. Siapa lelaki itu? Wa huwa man yasyqu alaihi shiyam fi safar. Itu adalah orang yang merasakan keberatan ketika dia dalam keadaan safarnya. Dia merasakan keberatan berpuasa ketika dia dalam keadaan bersafar. Terus mana dalil yang mengkhususkannya? Ini kan umum kan? Dul. Ya, yang mana yang umum? Yang mana? Siap. Ya, siap umum. Jadinya apa? Masuk di situ baik dia keberatan atau tidak keberatan atau ringan sekali bagi dia puasa ketika dia safar, maka bukan kebaikan umum. Nah, tapi ternyata lafaz yang umum ini dikhususkan. Ya, khusus untuk siapa? Khusus bagi orang yang dia itu keadaannya serupa dengan orang yang disebutkan di dalam hadis, yang dia pada saat itu keberatan, berat bagi dia ketika safar dia berpuasa. Mana dalil yang mengkhususkannya? Wa dalilu ala takhsisihi bidzalik, dan dalil yang menunjukkan bahwa untuk keadaan demikian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safar. Dahulu Nabi SAW itu ketika safar beliau puasa. Kenapa? Haitsu kana la yasyqu alaihi. Karena pada saat Nabi puasa, Nabi tidak mendapatkan atau merasakan keberatan sama sekali dengan puasanya. Paham ya? Makanya apa? Nabi puasa. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi SAW apa? Tidak akan melakukan perbuatan yang perbuatan itu keburukan atau bukan kebaikan. Menunjukkan puasa Nabi SAW baik, bukan buruk, dan tidak termasuk hadis ini. Karena hadis ini apa? Khusus bagi orang yang keberatan. Jadi pengkhususannya itu dari keadaan orang itu yang berat.
Dalil yang mengkhususkannya adalah ya, perbuatan Nabi SAW. Nabi sendiri yang puasa ketika safar. Paham ya? Nah, ada pertanyaan? Berarti kan si kedua ini sudah taksis. Sedangkan yang pertama yang tentang menjihatnya itu nggak ada taksis. Nggak ada taksisnya. Harus ada dalilnya yang mengkhususkan. Ya, kalau tidak ada dalilnya, maka dia tetap di atas keumumannya. Kayak gitu. Ini diantara taksis bilhal namanya, mengkhususkan dalil yang umum dengan keadaan, ya, dengan keadaan yang ada. Nanti kita akan pelajari mukhasis yang lebih mudah lagi, insyaallah. Mafhum ya? Tanya nggak dulu? Apa dilihat? Apa itu? Nip, nanya nggak? Berarti kalau misalnya ada kuat, bagus betul. Kopi dulu. Enak aja. Kopi mahal itu. Minta di kantor. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukup. Walhamdulillahirabbil alamin.